Assalamualaikum A dan Teteh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap A Teteh semuanya dalam keadaan sehat, siap, dan selalu semangat untuk belajar ya. A Teteh, ya sebelum kita belajar seperti biasa kita buka dengan basmalah dan doa belajar ya. Yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, A dan Teteh, hari ini kita masih belajar di tema 3 ya, subtema 2, kegiatan siang hari. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang kegiatan di pagi hari. Nah, sekarang kita akan membahas kegiatan di siang hari. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari di video pembelajaran kali ini? Baik, yang pertama kita akan mengetahui tanda-tanda datangnya siang hari. Yang kedua, kita akan mengetahui terjadinya bayangan benda. Yang ketiga, kita akan mengetahui kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan di siang hari. Dan yang terakhir, kita akan mengetahui bagaimana peristiwa terjadinya siang dan juga malam. Baik, A dan Teteh, kita akan mulai dari halaman 58 ya. Silakan A Teteh siapkan bukunya, kemudian cari dan buka halaman 58. Nah, jika sudah, kita lihat di halaman 58 ada 2 buah gambar. Kita amati dulu ya A Teteh ya. Ya, setelah kita amati, gambar yang pertama adalah suasana di pagi hari. Sedangkan gambar yang kedua adalah suasana di siang hari. Berdasarkan kedua gambar tersebut, kita akan mencari perbedaan suasana pagi dan siang hari. Gambar pertama merupakan suasana di pagi hari. Setelah kita amati, coba A Teteh perhatikan. Di situ mataharinya baru muncul atau terbit dari ufuk timur atau dari arah timur. Kemudian suasananya masih sejuk. Lalu ada ayam yang mulai berkokok, tandanya pagi hari. Dan ada bayangan yang nampak dari benda-benda yang terlihat dalam gambar. Oke, sedangkan dalam gambar yang kedua, yaitu gambar suasana siang hari, kita lihat mataharinya sudah berada di atas ya. Nah, suasananya juga sudah terlihat sangat terang. Ya, mataharinya terik sekali dan cuacanya panas. Kemudian kita lihat di situ bayangan yang terlihat dari benda-benda yang terkena sinar matahari semakin memendek. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Mengapa ada bayang-bayang pohon? Sebelum kita jawab sama-sama, ada yang sudah tahukah kenapa ya muncul bayang-bayang pohon di situ? Iya, bayangan yang timbul itu karena cahaya matahari terhalang suatu benda. Makanya muncullah sebuah bayangan. Bayangan itu merupakan keadaan yang lebih gelap daripada tempat di sekitarnya. Baik, nomor 3, mengapa daun pepohonan bergerak-gerak? Kenapa ya kira-kira? Iya, bisa karena angin yang berhembus ketika siang hari kan semakin kencang. Yang terakhir, sebutkan tanda-tanda datangnya waktu siang. Baik,
Kita mulai sebutkan satu persatu ya Teteh, sesuai dengan yang telah kita amati dari gambar tersebut. Yang pertama, tandanya waktu siang adalah matahari sudah semakin naik ke atas. Yang kedua, cuacanya semakin panas. Yang ketiga, banyak orang-orang yang beraktivitas. Yang terakhir, bayangan benda akan semakin memendek atau bahkan menghilang. Materi yang kedua, mengetahui terjadinya bayangan benda. Oke, dan Teteh, kita akan mengetahui terjadinya bayangan dari halaman 59 sampai dengan 60. Dari gambar yang pertama, anak tersebut berdiri pada waktu pagi hari. Matahari masih bersinar lembut. Jarak matahari masih berada jauh di ufuk timur. Pada waktu pagi belum terlihat adanya bayang-bayang benda yang jelas. Gambar yang kedua, anak tersebut berdiri pada siang hari. Terlihat jelas mataharinya semakin naik ya Teteh, dan bayangan anak tersebut pun semakin memendek. Ketika matahari mulai meninggi, benda yang terkena sinar menghasilkan bayangan. Bayangan timbul karena cahaya matahari terhalang suatu benda. Bayangan benda merupakan keadaan lebih gelap daripada tempat di sekitarnya. Nah, pada waktu pagi, bayangan berada di sebelah barat, menjauh dari arah matahari. Coba Teteh perhatikan gambar yang ketiga di halaman 60. Bayangannya semakin memendek bukan? Dan mataharinya semakin naik. Semakin matahari meninggi, panasnya semakin terik. Bayangan yang terjadi semakin jelas, namun akan semakin pendek. Coba perhatikan gambar yang keempat. Nah, anak tersebut berdiri tepat tengah hari. Artinya di saat matahari semakin naik, bayangan pun akan semakin pendek, bahkan hilang, tapi semakin jelas seperti itu. Nah, Teteh, kesimpulan dari hasil percobaan pada halaman 59 dan 60 adalah bayangan timbul karena cahaya matahari terhalang oleh suatu benda. Kemudian semakin siang, bayangan akan semakin pendek dan semakin jelas karena matahari semakin tepat di atas benda-benda tersebut. Lalu, benda yang berdiri tegak akan semakin tidak terlihat bayangannya. Nah, yang terakhir, Teteh tahu kan siapa yang mengatur semua itu? Tentu saja, semua yang terjadi di alam semesta ini adalah Allah yang mengaturnya, ya. Allah yang Maha Pencipta, Allah yang Maha Berkuasa. Baik, sekarang kita akan simak apa saja kegiatan yang dilakukan pada siang hari. Yang pertama adalah belajar bersama teman-teman di sekolah. Kemudian, biasanya ibu akan menjemur pakaian pada siang hari. Kegiatan lainnya adalah menyiram tanaman.
Lalu bisa juga bermain di taman bersama teman-teman. Ya, berikutnya kita akan mengetahui bagaimana proses terjadinya siang dan malam. Yuk kita simak. Bagaimana ya proses terjadinya siang dan malam? Proses terjadinya siang dan malam dikarenakan rotasi bumi. Rotasi bumi adalah berputarnya bumi pada porosnya. Nah, bagian bumi yang terkena sinar matahari itu akan menjadi pagi atau siang hari. Dan bagian yang tidak terkena sinar matahari maka akan menjadi malam. Ya, begitulah seterusnya. Selama bumi berputar pada porosnya, maka kita akan mengalami suasana pagi, siang, dan juga malam. Begitu A dan Teteh. A dan Teteh, sampai sini dulu ya pembelajaran kita hari ini dalam video pembelajaran bahasa Indonesia tentang kegiatan di siang hari. Nah, tugasnya untuk ATT hari ini adalah mengerjakan latihan soal di halaman 93. Nomor 1 sampai dengan 8 saja ya ATT. Oke dan Teteh, terima kasih untuk semangatnya hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ATT dan jaga kesehatan.